Selamat pagi Pak. Sebetulnya kemarin harusnya saya kasih pembekalan ke sampean ya. Pembekalan apa itu yang namanya super driver skill Pak. Super driver skill ini sudah arahan dari manajemen supaya driver itu menggunakan metode super driver skill saat di jalan. Karena apa? Dengan tujuan keselamatan Pak. Keselamatan driver itu wajib dan ada keluarga yang ada di rumah. Nah, ini lanjut di gambar ini Pak, super driver skill Pak ya. Super driver skill dari Bilog. Ini lanjut di gambar kedua Pak, daily inspection cold diesel. Nah, unit kita itu rata-rata cold diesel semua Pak. Ya, kalau dulu sih ada sih masih L sampai dulu di tahun 2000-an 2005 mungkin sekarang. Lanjut di gambar ketiga Pak, mengenai gambar ketiga mengenai pengecekan metode balok. Bentar ya Pak ya. Jadi pengecekan metode balok Pak, itu pengecekan metode balok itu B-nya itu dari kata ban Pak. Yes. B itu sebelum sampean melakukan aktivitas pengecekan metode apa Pak? Metode balok. Jadi harus sama cek B-nya itu ban. Jadi harus cek kondisi bodi Pak. Bodi ya. Sebelum berangkat bodi baloknya bodinya itu bodi unit apakah ada kerusakan apa enggak. Jadi kalau sebelum berangkat sama ngecek ada kerusakan, yaitu konfirmasi. Takutnya sama enggak konfirmasi kami yang disalahkan. Kok rusak ini kenapa ya? Jadi harus seperti itu Pak ya. Terus ban serep juga sampean harus cek Pak. Dulu pernah driver itu tidak ngecek ban serep di jalan, ban serepnya jatuh sampai di DC, ban serepnya hilang sehingga ya itu dibebankan ke driver. Ini kemana ya, harus diganti, harus mengganti Pak. Ya. Oke. Terus dari kata A-nya itu air radiator, dari kata balok ya air radiator itu sama cek di kehidupan pertama kali apa indikator suhunya itu naik apa enggak. Kalau suhunya itu naik otomatis harus ditambahkan air radiator, air wiper, air yang ada di terus dari kata L itu listrik Pak, aki itu dicek apakah kabelnya itu kendor apa enggak. Kalau kendor itu takutnya ngefoam Pak, ngefoam meleleh apa catokannya itu ya. Itu meleleh terminalnya itu nggak bisa melakukan starter Pak. Ya. Terus dari L mulai lampu juga, lampu itu penting. Lampu mulai dari lampu depan, lampu belakang, stop kanan lighting kanan lighting kiri itu wajib dicek. Takutnya itu urgent ya, penting saat di jalan. Terus dari kata O-nya itu oli Pak, itu bisa dicek indikator olinya dari ya indikator olinya itu berkedip apa enggak. Terus ada rembesan apa enggak. Kalau misalnya ada rembesan dan indikatornya berkedip berarti kurang, baru dicek secara manual. Kalau dicek manual kemarin ya, kalau masih ada tuh berarti masih ada, minimal seperti itu. Untuk penambahan oli itu nanti sampean akan difasilitasi dengan sistem Flatify. Makanya saya tanyakan HP harus minimal RAM 4 Android 10. Sistem Flatify tersebut itu mengajuan penambahan oli di angka 5.000 penambahan ya Pak, di angka 5.000 km. Dan untuk pergantian oli itu di angka 10.000 km. Oke. Jadi harus paham. Itu nanti sama koordinasikan dengan pihak bengkel. Kalau di Jember bengkelnya itu datang jam Isya. Karena pagi nggak ada unit, kalau malam sudah kumpul semua. Bengkel malam semua. Jadi sama koordinasikan kalau untuk penambahan ataupun perbaikannya. Terus dari kata oli balok dari
Iya. Dari tadi kan sudah oli ya. Dari kata K, kelengkapan. Misal nanti sampean seperti ini ya. ID card sudah punya, itu mau berangkat harus pakai ID card, kelengkapan. Terus HP, jangan sampai lupa, dan charger itu mungkin sama nunjukkan. Terus SIM. Nah ini SIM sering lupa Pak, sama cek ya, sering mungkin bisa beritahukan ke istri juga bisa. Masa berlaku, takutnya emang SIM sampean sudah misal B2 ya, mati kembali lagi ke A ya, nanti tempat bikin SIM ya. Nah, maka dari itu emang jangan sampai SIM-nya itu mati. Terus kelengkapan dari STNK juga, cek juga kirnya ada apa enggak, soalnya bermuatan itu wajib masuk timbangan. Nah, terus kelengkapan juga dari dashboard ya Pak ya, dashboard. Nanti ada di dashboard itu tulis urutan toko dari anak loading, dari toko A, B, C, D harus gemboknya itu samping A, B, C, D, A, B, C, A, B, A, B, C, D. Harusnya gemboknya harus sesuai. Saya kemarin ada lupa nggak ngecek karena dia masih baru, itu di dashboard itu A, B, C, D, gemboknya B, C, D, A, sehingga menyusahkan untuk bongkar muat. Soalnya harus dibongkar depan, ternyata barangnya ada di belakang, gemboknya di depan. Nah, itu menyusahkan ya Pak ya. Jadi harus dicek. Terus cek juga arah toko Pak. Nah ini kayak toko GJMA itu Gajah Mada Jember, dan GMDA itu toko Gajah Mada Banyuwangi. Nah, takutnya sampai enggak paham arah toko, enggak menyesuaikan pikiran, ya ini GJMA sama ke arah Banyuwangi sana, ya otomatis sama harus mengganti dari Jember ke Banyuwangi itu berapa biayanya, dan dilakukan punishment seperti itu Pak. Apa?